menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Padatnya kunjungan wisatawan yang datang ke Taman Nasional Komodo di Manggarai Barat kini menjadi perhatian pemerintah. Data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyebutkan jumlah kedatangan wisatawan terus meningkat. Rentan waktu 2017 hingga 2019 atau sebelum pandemi dan didominasi oleh wisatawan mancanegara. Tak berhenti di situ, saat pelonggaran PPKM seperti sekarang ini, lonjakan kunjungan wisatawan masih terjadi yang kebanyakan diisi oleh wisatawan Nusantara. Pemerintah melihat dengan terus meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan dapat berpotensi mengganggu habitat komodo dan juga keanekaragaman hayati yang ada di Taman Nasional Pulau Komodo maupun wilayah sekitarnya. Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem KLHK melalui Balai Taman Nasional Komodo bersama pemerintah Provinsi NTT telah melakukan kajian untuk merumuskan kebijakan yang dapat melindungi habitat komodo biodiversitas lainnya. Kajian ini dilaksanakan oleh tim tenaga ahli yang diketuai oleh Dr. Irman Firmansyah, SHOT MSI, System Dynamics Center IPB, dengan komite pengarah yaitu Profesor Dr. Andes Yatna Supriyatna PhD, Guru Besar Departemen Biologi FMIPA Universitas Indonesia. Sesuai perhitungan dan rekomendasi yang diperoleh dari hasil kajian, maka diperlukan pembatasan jumlah wisatawan kurang lebih 200.000 orang per tahun dengan sistem manajemen kunjungan yang terintegrasi berbasis reservasi online akan mulai diberlakukan pada 1 Agustus 2022. Selanjutnya, kompensasi biaya konservasi sebagai upaya penguatan fungsi sebesar Rp3.750.000 per orang per tahun yang akan diterapkan secara kolektif tersistem Rp15 juta per 4 orang per tahun. Hasil kajian tersebut dipaparkan kepada publik melalui acara jumpa pers yang dilangsungkan di kantor KLHK Jakarta. Tampil sebagai narasumber yakni Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Alwe Dohong, Wakil Gubernur Provinsi NTT Joseph Naisoi, Kepala Balai Taman Nasional Komodo Lukita Awang, Ketua Tim Kajian Daya Dukung Daya Tampung Berbasis Jasa Ekosistem Dr. Irman Firmansyah, dan Koordinator Pelaksana Program Penguatan Fungsi di Taman Nasional Komodo Carolina Noge. Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Alwe Dohong mendukung hasil kajian tersebut. Menurutnya, tata kelola Taman Nasional Komodo sudah seharusnya menerapkan konsep pariwisata berkelanjutan yang dapat memberikan dampak positif bagi lingkungan maupun habitatnya. Sebetulnya kalau kita mengembangkan pariwisata apalagi ikonik seperti Komodo Dragon seperti ini ya, kan tujuannya tidak hanya untuk memuaskan mata pengunjung, memuaskan hasrat para wisatawan yang datang, ya. Tetapi yang perlu kita pikirkan adalah sustainability, keberlanjutan ekosistem daripada komodo itu sendiri, gitu ya. Kita bayangkan kalau komodonya musnah karena overcrowded misalnya, kemudian hutan tempat naik anaknya tadi nggak ada lagi, kemudian pakannya hilang, siapa yang akan tertarik di situ? Karena itu sebetulnya konsep-konsep pengembangan pariwisata itu lebih kepada konsep-konsep yang sustainable, yang tidak hanya untuk tujuan pemuasan hasrat dan kepuasan manusia yang sifatnya antroposentris, tapi juga kita pertimbangkan aspek-aspek biosentris dan ekosentris dari Taman Nasional dan termasuk komodonya. Hal senada juga disampaikan Wakil Gubernur Provinsi NTT Joseph Naisoi. Orang nomor 2 di NTT itu menegaskan kolaborasi adalah solusi yang tepat untuk mengembangkan pariwisata Taman Nasional Komodo serta menjaga kelestarian ekosistemnya. Oleh sebab itu, mari kita melakukan kolaborasi, mari kita berkoordinasi, mari kita saling interaksi dan interrelasi, baik pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah daerah, para akademisi. Saya menggunakan istilah pentahelix. Mari kita melakukan kegiatan yang pentahelix untuk mencapai suatu tujuan yang sangat luar biasa di Taman Komodo ini. Sebesar-besarnya hanya untuk kepentingan manusia. Hukum yang tertinggi adalah kesejahteraan masyarakat. Bonum comune e suprema lex, salus populis e suprema lex, itu yang paling tinggi hukumnya. Kalau kita menyatakan bahwa hukum tertinggi kesejahteraan masyarakat, maka wajib hukumnya kita harus melindungi, melestarikan, dan kemudian menjaga bersama-sama lingkungan yang diciptakan oleh Tuhan alam ini, dan semua habitat yang sudah diciptakan oleh Allah SWT, Tuhan Maha Kuasa, supaya itu dimanfaatkan sebesar-besarnya oleh kita semua. Sementara itu, Kepala Balai Taman Nasional Komodo Lukita Awang meminta wisatawan yang datang ke Taman Nasional Komodo dan wilayah sekitarnya untuk mentaati aturan yang berlaku.
Jangan sampai tindakan yang dilakukan wisatawan dapat berdampak negatif pada kehidupan komodo maupun satwa lainnya. Yang tidak boleh dilakukan oleh wisatawan adalah jangan membuat api, ya, jangan membuat api, barbeque atau apapun di darat atau di sekitar itu, ya, karena akan membahayakan terkait dengan kebakaran. Kemudian yang kedua, pastikan harus sehat. Beberapa wisatawan datang, nah ini kan nanti di sana ada ini kawasan konservasi. Anda harus benar-benar sehat kalau datang ke Taman Nasional. Periksa jantung, jangan sampai nanti kayak kejadian tahun kemarin ke Padang, ternyata dia mengidap jantung. Kondisinya yang sedang panas, cuaca panas, ya, harus sehat. Selanjutnya, tidak boleh memberikan makan kepada spesies apapun di Taman Nasional. Jangan meninggalkan makanan dan jangan memberikan makan. Yang terakhir, jangan mengambil apapun di Taman Nasional kecuali foto. Boleh kalau ngambil foto pakai HP, gambar. Jangan meninggalkan apapun, sampah jangan ditinggalkan. Tapi yang boleh apa? Jejak kaki yang boleh ditinggalkan di Taman Nasional. Saya kira itu. Apa yang disampaikan Lukita diperkuat oleh Koordinator Pelaksana Program Penguatan Fungsi di Taman Nasional Komodo Carolina Noge. Carolina berharap kesadaran wisatawan tidak hanya sebatas berwisata, namun juga dapat ikut melindungi keberadaan satwa yang terdapat di Taman Nasional Komodo. Ya, jadi dengan program penguatan fungsi di Taman Nasional Komodo ini, kami berharap Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai pemegang kewenangan di Taman Nasional Komodo bersama-sama dengan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur secara konkuren bisa menciptakan kawasan Taman Nasional Komodo ini sebagai kawasan konservasi yang tentu saja tetap memiliki daya tarik wisata, di mana para wisatawan yang datang nantinya kami harapkan merupakan wisatawan yang sadar secara wisata, sadar secara ekologi bahwa berbagai macam kegiatan yang mereka lakukan, seperti yang dikatakan oleh Pak Awang, jangan mengambil apapun dan jangan meninggalkan apapun di sana, kecuali memori, kecuali cerita-cerita baik, kecuali kenangan-kenangan indah yang ada di sana. Kami berharap ini juga dapat menjadi ajang bagaimana kita menumbuh kembangkan pariwisata, memberikan dampak secara ekonomi dan signifikan juga pada masyarakat, kepada pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi, dan juga kementerian, dalam hal ini adalah KLHK. Satu pernyataan dari kami adalah kita bisa kok sama-sama menjaganya dari jauh, merawatnya tanpa menyentuh. Tim Eljan Media melaporkan.